Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar salih-salihah pada sore hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat puasanya. Alhamdulillah ya, Allah mempertemukan kita di bulan suci Ramadan ini. Dan sudah beberapa hari di bulan Ramadan ini. Kali ini di LHI Berkisah ada Ustadzah satu yang akan menceritakan kisah sahabat yang tentunya luar biasa. Siapakah beliau? Beliau adalah Salman Al-Farisi. Apakah sudah ada yang pernah mendengar kisahnya Salman Al-Farisi? Kalau belum, kita simak bersama-sama yuk, bersama Ustato. Nah, jadi sahabat Salman Al-Farisi ini mendapatkan julukan sebagai pencari kebenaran sejati. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa sahabat Salman Al-Farisi mendapatkan julukan sebagai pencari kebenaran sejati? Nah, jadi ini nih, sahabat Salman ini terkenal dengan perjuangannya dalam menemukan Islam. Perjuangan dalam menemukan cahaya kebenaran. Jadi, sahabat Salman Al-Farisi lahir dan tinggal di Persia. Sehingga agama yang ada di negaranya sana adalah agama Majusi. Orang-orang menyembah api. Dan Salman mendapatkan tugas dari ayahnya untuk menjaga api agar tetap menyala. Nah, suatu ketika Salman Al-Farisi mendapatkan tugas oleh ayahnya untuk menuju lahan. Tapi ketika di perjalanan, sahabat Salman melihat ada orang-orang yang sedang beribadah di sebuah tempat, yaitu gereja. Salman penasaran nih, sahabat Salman penasaran dan mengamati orang-orang yang sedang beribadah di situ. Dan dia merasa kalau agamanya orang-orang yang beribadah di situ itu lebih baik daripada agamanya Salman. Nah, kemudian ketika sore hari, sahabat Salman pulang ke rumah dan mengatakan kepada ayahnya, "Ayah, tadi aku melihat orang-orang beribadah di gereja dan itu sepertinya lebih baik daripada agama kita." Wah, ternyata ayahnya tidak setuju. Dan ayah mengatakan, agama yang paling baik adalah agama nenek moyang kita, agama Majusi. Nah, oleh karena itu, Salman Al-Farisi kemudian diikat dan tidak boleh keluar rumah oleh ayahnya. Nah, tapi Salman kemudian mengirimkan pesan kepada orang-orang yang pernah ditemui di gereja, bahwa jika ada rombongan dagang yang akan pergi ke Syria di mana agama Nasrani itu ada, maka Salman akan ikut. Dan benar, suatu hari ada orang yang mengatakan kepada sahabat Salman bahwa akan ada rombongan yang berangkat ke Syria. Dan dengan sekuat tenaga, Salman kemudian melepaskan diri dari ikatannya dan keluar rumah, kemudian mengikuti rombongan menuju ke Syria. Nah, ini tahap satu ya. Bagaimana Salman kemudian mencari kebenaran itu. Nah, sesampainya di Syria, kemudian sahabat Salman bertemu dengan seorang pendeta dan akhirnya tinggal dan hidup bersama pendeta tersebut. Tapi Salman kemudian menemukan satu hal yang tidak baik dari pendeta tersebut, yaitu pendeta yang tinggal bersama dengan Salman Al-Farisi mengumpulkan sedekah dari banyak orang, tapi digunakan untuk dirinya sendiri, dikumpulkan sendiri. Sampai berapa nak? Banyak sekali, yaitu adalah 7 peti, dan itu isinya adalah emas, perak, dan dirham. Wah, Salman sangat tidak setuju ya dengan hal tersebut. Nah, kemudian pada saatnya pendeta itu meninggal ya. Nah, sampai ada orang yang menggantikan sebagai pendeta. Nah, kalau pendeta yang kedua ini berbeda. Ternyata pendetanya ini sangat baik sekali sehingga Salman sangat mencintai pendeta yang kedua. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, pendeta yang kedua akan meninggal dunia. Dan sebelum meninggal, Salman bertanya kepada pendeta tersebut, "Kepada siapakah aku harus ikut?" Nah, kemudian pendeta tersebut mengatakan, "Pergilah ke sebuah tempat di Mosul, Irak ya, di sekitar Irak. Di sana tinggallah dan hidup bersama dengan orang itu." Dan benar, kemudian Salman dari pendeta yang kedua itu pergi ke Mosul untuk bertemu dengan pendeta yang ketiga. Nah,
Kemudian pada sampai saatnya juga pendeta yang ketiga itu meninggal juga. Akhirnya meminta pendapat ya, kepada siapakah aku harus ikut. Kemudian ditunjukkanlah ke Nasibin. Ya. Nah, lanjut lagi, ternyata meninggal lagi pendeta yang itu. Kemudian ditunjukkanlah ke pendeta yang selanjutnya, yaitu di Amuria atau di sekitar Romawi. Jadi luar biasa ya. Tadi dari Persia, kemudian ke Syria, ke Mosul di Irak, ke Nasibin di Aljazair, dan ke Amuria di Romawi. Masya Allah, ini perjuangan sahabat Salman yang luar biasa. Nah, ketika di Amuria, pendeta yang ini juga akan meninggal dunia. Kemudian seperti biasa, Salman meminta nasihat, kepada siapakah aku harus ikut. Nah, kemudian pendeta ini mengatakan, saya bacakan ya dari buku ini. Nah, saat ajal hampir menjemput, pendeta ini berkata, anakku Salman, tidak ada seorang pun yang kukenal serupa dengan keadaannya dan tak dapat kupercayakan engkau kepadanya. Tetapi sekarang telah dekat datangnya masa kebangkitan seorang nabi yang mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Ia nanti akan hijrah ke suatu tempat yang ditumbuhi kurma dan terletak di antara dua bidang yang berbatu hitam. Seandainya kamu dapat pergi ke sana, temuilah dia. Ia mempunyai tanda-tanda yang jelas dan gamblang. Ia tidak mau makan sedekah, namun bersedia menerima hadiah. Dan di pundaknya ada cap kenabian yang bila engkau melihatnya, engkau pasti mengenalinya. Masya Allah, ini adalah tahapan lagi yang lainnya ya. Salman berusaha untuk menemukan cahaya Islam. Dan benar, Salman mengikuti perkataan dari pendeta tersebut. Kemudian Salman menuju ke daerah yang pendeta itu maksud. Nah, dari Romawi, Salman kemudian berangkatlah ya, kemana? Ke Mekah. Tapi ternyata sahabat Salman belum bertemu nih dengan Rasulullah. Apa yang dilakukan? Berpindah lagi ke tempat dan ke Wadil Qura. Dia bertemu dengan rombongan dagang gitu ya. Tapi ternyata rombongan dagang itu menjual Salman Al-Farisi kepada kaum Yahudi, orang Yahudi. Akhirnya dia mengalami apa? Penganiayaan ya. Kemudian Salman bekerja di kebun orang Yahudi tersebut di pohon kurma. Dan ternyata apa nak? Itu adalah di Madinah. Dan ini adalah tanda-tanda ya bahwa sahabat Salman akan segera bertemu dengan Rasulullah. Nah, suatu ketika Salman sedang bekerja di kebun milik Yahudi tersebut, ada tuh rombongan orang-orang yang sedang mengelilingi Rasulullah, gitu ya. Dan benar, Salman sangat bahagia. Akhirnya Salman datang kepada rombongan tersebut dan memberikan beberapa makanan, tapi itu sebagai sedekah ya. Nah, ketika Salman menyampaikan bahwa itu adalah sebagai sedekah, Rasulullah hanya mempersilahkan sahabatnya untuk makan, dan Rasulullah tidak makan. Kemudian Salman berkata dalam hati, ini adalah tanda yang pertama. Wah, sudah senang sekali tuh sahabat Salman. Nah, keesokan harinya diulangi lagi. Salman membawa makanan lagi ya. Nah, tapi kali ini sahabat Salman menyampaikan kepada Rasulullah bahwa ini adalah sebagai hadiah. Dan Masya Allah, benar Rasulullah bersedia untuk memakan hadiah dari Salman dan mempersilahkan sahabatnya juga untuk makan. Salman bahagia sekali karena sudah menemukan tanda yang kedua, ya. Dan ini kan belum selesai nih, ada tanda yang ketiga, yaitu ketika dalam pemakaman Rasulullah hadir ya, di pemakaman seorang sahabat, dan Salman mengikuti Rasulullah dari belakang. Saat itu Rasulullah memakai baju ya, 2 helai. Karena Rasulullah juga tahu nih. Nah, akhirnya kemudian Rasulullah menyingkapkan bajunya sedikit dan terlihat tanda kenabian, dan Salman melihatnya itu. Masya Allah, luar biasa. Dan kemudian Salman
menciumi Rasulullah, datang kepada Rasulullah dan menangis, dan kemudian menyampaikan kisahnya, perjuangannya, bagaimana Salman kemudian mencari Rasulullah, mencari kebenaran. Masya Allah, luar biasa ya. Ini kisahnya sahabat Salman Al-Farisi yang berjuang dengan sungguh-sungguh untuk menemukan kebenaran. Jauh ya, dari Persia, ke Syria, ke Irak, ke Aljazair, ke Romawi, ke Mekah, dan ke Madinah. Masya Allah, ini adalah salah satu kisahnya saja nih. Salah satu dari kisahnya Salman yang luar biasa. Sebenarnya masih sangat banyak kisahnya sahabat Salman yang luar biasa. Nah, nantikan ya kisah-kisah sahabat Salman lainnya. Insya Allah ini saja di sore hari ini tentang kisahnya sahabat Salman Al-Farisi. Semoga Ustazah dan solih-solihah semuanya bisa meneladani perjuangan atau kisahnya sahabat Salman Al-Farisi. Selamat berbuka puasa, menanti berbuka puasa ya. Semoga Allah meridhoi apapun aktivitas kita hari ini. Ustazah satu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.